setelah dari mulut, laring, baru ke esofagus sebelum masuk ke lambung. Nah, saluran inilah yang mengantar makanan dari mulut sampai ke lambung. Dia melewati mediastinum, melewati ruangan-ruangan yang sangat penting. Oke, dia melewati pembuluh darah besar seperti aorta, jantung, paru-paru, bronkus, dia melewati situ, di sekitar situ. Lalu dia masuk ke lambung. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia melewati daerah-daerah yang penting dan ketika terjadi sesuatu, nah itu yang berimplikasi medis yang serius. Nah, ini kongenital artinya dia sejak lahir. Gangguan kontinuitas esofagus, kalau kita bicara gangguan kontinuitas artinya terputus. Oke, terputus disertai atau tanpa adanya hubungan trakea. Artinya kalau kita berbicara gastrointestinal, mungkin biasa saya sebutkan bahwa ini kita berbicara kayak ilmu pipa, saluran saja. Oke, mulai dari mulut sampai ke anus itu bentuknya saluran atau organ berongga. Nah, pipanya ada yang besar, ada pipa yang kecil, oke, ada pipa penampungan seperti kayak lambung, itu semuanya berongga, kayak saluran begitu. Oke, nah kalau kita berbicara atreoesophagus, nah itu suatu kelainan kongenital, artinya didapatkan sejak lahir, artinya ada kesalahan dalam pembuatan, dalam maturasi, dalam kandungan atau maturasi janin. Seharusnya dia nyambung pipanya, tiba-tiba pipanya terputus. Terus dia tersambung ke pipa yang lainnya. Pipa pernapasan maksudnya, trakea. Oke, ini epidemiologinya. Nah, mungkin nanti kalian itu, kalau kalian koas, kalian beruntung kalau bisa mendapatkan 1 atau 2 kasus. Karena kasusnya memang seperti kalian lihat, 1 dari 4.500 kelahiran atau kurang dari 1% terdapat riwayat orang tua dengan kelainan yang sama. 2 atau 3 kali lebih sering pada anak kembar. Artinya 1 banding 4.500 kelahiran itu jarang sekali didapatkan. Paling sering kasusnya itu misalnya kita dapatkan di Rumah Sakit Wahidin, karena Rumah Sakit Wahidin itu adalah pusat rujukan Indonesia Timur. Di Wahidin itu lumayan lah bisa dapat. Kalau kayak Rumah Sakit Pelamunia, Syekh Yusuf itu agak jarang. Even misalnya kita dapat langsung dirujuk karena harus segera dioperasi dan anaknya masih kecil, itu butuh penanganan yang serius setelah operasi, misalnya butuh NICU dan lain-lain. Multifaktorial tentunya, baik itu dari segi genetik maupun dari segi asupan nutrisi pada saat masih di dalam kandungan. Kita berbicara proses embriologi yang tidak sempurna. Ini diferensiasi usus depan yang tidak sempurna dalam memisahkan diri masing-masing untuk menjadi esofagus dan trakea. Jadi pada masa embriologi, saluran esofagus dan trakea itu sama pada masa embriologi, masa maturasi. Oke, lama-kelamaan semakin tua umur janin dan siap untuk dilahirkan, maka saluran itu pun terpisah. Satu menjadi saluran makanan, satu menjadi satu jadi pencernaan, saluran pencernaan, yang satunya berubah menjadi saluran pernapasan, trachea dan esofagus. Dari satu saluran berubah menjadi saluran mungkin simpel. Yang jadi masalah adalah perbedaan kedua saluran ini sangat gunanya itu sangat berbeda. Satu untuk masuk makanan, satu masuk udara. Jadi kalau sampai ada apa-apa, udara masuk ke tempat makanan atau makanan masuk ke tempat udara, itu sangat fatal. Oke, perkembangan sel endodermal yang tidak lengkap sehingga menyebabkan terjadinya atresia. Ini berbicara bahasa masa-masa embriologi. Jadi sel endodermal itu yang perkembangannya tidak sempurna sehingga tidak terjadi pemisahan saluran tersebut.
perlengketan dinding lateral usus depan yang tidak sempurna sehingga terjadi fistula. Nah, ini bisa terjadi fistula. Fistula itu adalah lorong yang menghubungkan dua jalanan. Analoginya kayak gitu. Oke, jadi kalau ada dua jalanan besar, terus ada lorong yang menghubungkan jalanan tersebut, nah itu namanya fistula. Nah, kalau dianalogikan ke dalam tubuh manusia, ada dua saluran yang sebenarnya seharusnya tidak berhubungan, tiba-tiba ada jalan potong kompasnya. Itulah disebut fistula. Nah, tentu ini patologis, ya, fistula. Biasanya menghubungkan dua ruangan. Nah, kalau nama setelahnya itu biasanya gabungan antara dua ruangan yang terhubung atau dua saluran yang terhubung. Tracheoesophagus artinya fistula atau jalanan patologis yang menghubungkan antara trachea dan esofagus. Nah, ini ada klasifikasinya. Nah, ini mungkin ya nanti di ujian ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, sampai tipe E. Nah, itu atresia itu murni atresia esofagus tanpa fistula itu cuma 10%. Yang lebih sedikit lagi tipe B dengan fistulanya di proksimal. Proksimal artinya lebih ke arah pangkal. TEF itu adalah tracheoesophagus fistula. Itu cuma 1%. Nah, yang paling sering atau paling banyak adalah tracheoesophagus dengan fistulanya di distal. Apa maksudnya distal ya? Kalau pangkal itu dekat-dekat dekat-dekat kerongkongan, sedangkan distal itu dekat-dekat lambung atau dekat-dekat kardia. Kardia itu ujung dari perbatasan antara esofagus dan lambung. Tipe D ini juga sedikit atresofagus dengan fistula di atas dan di bawah, di pangkal dan di ujung, proksimal dan distal. Nah, yang terakhir itu TF tanpa atresofagus. Jadi jalanannya ada, tapi tidak terputus esofagusnya, tapi terhubung ada jalanan lorong yang menghubungkan antara trachea dan esofagus, tapi tanpa atresia. Nah, kalau gambar enak. Oke, tipe A. Nah, ini murni. Oke, jadi sini bersambung ya ke paru-paru ya. Ini trachea, bronchus, bronchiolus. Nah, ini esofagusnya. Ini lambung. Esofagusnya putus. Nah, ini namanya murni. Putus saja. Buntu. Nah, tentunya nggak bisa makan, nggak bisa minum. Baru lahir, dikasih tetek, muntah. Tetek, muntah. Kayak gitu. Betul-betul tidak ada yang bisa masuk, walaupun cuma air atau ASI. Tipe B, fistulanya di atas ini. Ada di proksimal. Tipe C, nah ini esophagus, atresia esophagus distal fistula. Oke, artinya ini satu lorongnya, ini lorongnya di sini. Jadi ini tetap tidak bisa makan, tidak bisa minum, buntu. Nah, dia terus kembung karena udara masuk ke lambung. Kalau ini dia makan, wah makanannya bisa masuk ke pernafasan. Ini bisa pasiennya sampai aspirasi, biru, nah, bayinya sampai meninggal. Nah, kalau ini tipe D. Oke, dia nyambung di sini dan nyambung juga ke sini. Kalau ini tipe E, stenosis. Oke, menyempit saja. Stenosis esofagus. Nah, itu tadi berdasarkan Gross. Manifestasi klinik ditemukan riwayat, biasanya kalau mamanya sudah ada riwayat polyhydramnion atau kelebihan cairan amnion atau air ketuban. Banyak sekali air ketubannya ini biasanya diketahui dari USG. Jadi ketika ibunya melakukan antenatal care di USG, biasanya dokter spesialis kandungan mengatakan, oh ini polyhydramnion, air ketubannya terlalu banyak. Hati-hati. Kateter yang dipakai untuk resusitasi tidak dapat masuk ke lambung, jelas karena buntu. Tidak terdapat banyak sekresi mulut pada bayi. Jadi bayinya terus keluar air BB-nya atau air liurnya. Nah, bedakan sama, tapi tentu ini tanda-tanda awal ya. Jangan kalian lihat anak-anak suka keluar air liurnya, BB-an, terus kalian bilang ini atresia esophagus. Tidak.
Tidak, tentu yang paling utama adalah dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Muntah. Setelah itu, kan ini kan kongenital, baru lahir. Dikasih tetek, muntah. Tetek, muntah. Pas dia lihat, kenapa baru air liurnya berlebihan ini, padahal baru umur segini. Hati-hati, atresia esofagus. Bayi tersedak, batuk, atau sianotik pada saat diberi minuman. Nah, ini artinya ada fistulanya. Tersedak artinya dia makan minum ASI ya, karena kongenital. Tersedak artinya dia masuk ke saluran pernapasan, batuk, atau sianotik kebiruan saat diberi minum. Nah, tentu lebih lanjut lagi bisa terjadi sampai infeksi pneumonia karena ASI yang seharusnya masuk ke lambung masuk ke saluran pernapasan sehingga terjadi infeksi atau regurgitasi air ludah masuk ke esofagus yang buntu dan regurgitasi arah lambung melalui fistel ke dalam jalan nafas. Nah, perut kembung karena udara melalui fistel masuk ke dalam lambungnya. Itu yang tadi tipe C. Nah, bisa juga pada tipe D. Oligouri karena tidak ada cairan masuk, ini jelas. Ya, dapat disertai dengan kelainan bawaan lain seperti kelainan jantung atau atresia rektum atau anus. Jadi kelainan kongenital itu biasanya tidak berdiri sendiri deh. Biasanya ada lebih dari satu kelainan kongenital. Begitu didapatkan ini, biasanya dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh karena sebelum dilakukan operasi harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai ada kelainan kongenital yang menyertai. Jarang berdiri sendiri. Nah, ini pemeriksaan USG prenatal yaitu polihidramnion. Nah, ini terlalu banyak cairan amnionnya. Pada masa prenatal dengan penemuan gelombang perut bubble stomach yang kecil dan tidak ada pada USG setelah kehamilan 8 minggu. Nah, ini ada bubble. Jadi ini belum dilahir sudah bisa ditebak-tebak. Ditangani dengan tindakan bedah, hampir semua atresia esofagus dengan TEF proksimal dan distal dapat disambung langsung melalui primary repair jika kedua ujung esofagus di bawah dua ruas vertebra. Artinya operasinya disambung. Jadi ini operasi besar ya. Pertama karena pasiennya bayi, neonatus di bawah 2 bulan, itu artinya risiko operasi tinggi sekali. Jadi kalau anak-anak umur segini dilakukan operasi, mungkin baru seperempat atau setengah gelas terjadi perdarahan, itu sudah sangat signifikan karena darah dari anak-anak neonatus itu sangat sedikit. Jadi perdarahan sedikit saja sudah sangat signifikan bagi anak-anak. Sedangkan ini operasi besar ya. Kadang dilakukan gastrostomi dulu. Apa itu? Di operasi di perutnya dibuat lubang dari dinding perut langsung ke lambung. Jadi di situ masuk susu supaya dia tidak kekurangan nutrisi. Nanti kalau dia sudah agak besar, di atas 3 bulan baru dilakukan operasi yang besar. Kan dibongkar. Bayangkan itu kalau ini bisa masuk lewat torakotomi, lewat di dada, bisa juga masuk lewat abdomen. Ya, lewat abdomen, laparotomi, kita mengintip ke atas, kita lihat esofagus baru disambung. Nah, itu tadi kalau jaraknya tidak terlalu jauh, tapi kalau bila jaraknya 3 sampai 6 vertebra maksudnya ini ruas ya, ruas di belakang. Kan kalau kita lakukan foto, kan kelihatan tulang belakang di bawah, tulang belakang di belakang ya, sebagai background dari foto toraks atau foto BNO. Nah, di situ kelihatan apakah kan tentunya nanti nih pakai pewarnaan. Nanti dilihat ketika jaraknya jauh, maka tidak bisa langsung disambung. Nah, operasi ditunda paling lama 12 minggu, dilakukan suction rutin, pemberian makanan secara gastrotomi, maka jarak kedua ujung esofagus akan menyempit dan dilakukan primary repair. Bila jaraknya lebih dari 6 ruas vertebra, tindakan tersebut tidak dapat dilakukan, maka esofagus disambung sebagian kolon. Jadi dipakailah kolon untuk menyambung esofagus. Nah, kayak gini. Nah, ini operasi, nah ini bisa ini diputus dulu salurannya ke trakea baru disambung ke atas. Ini metode penjahitannya.
Prognosis bergantung pada jenis kelainan anatomi dari atresia dan adanya komplikasi jelas ya. Kalau tipe 1 itu lebih enak, tinggal disambung saja. Tentu kalau jaraknya tidak terlalu jauh. Saat ini tingkat keberhasilan operasi atresia esophagus mencapai 90%. Jadi kalau dari segi operasi keberhasilannya tinggi, cuma faktor-faktor lain itu yang biasanya memperburuk keadaan. Misalnya, ya namanya anak kecil ya, perdarahan banyak saja bisa berakibat fatal. Setelah operasi, asupan nutrisi tidak adekuat, udah bisa operasi bisa berantakan dan pasien bisa meninggal. Oke, adanya defek kardiovaskuler dan berat badan lahir rendah mempengaruhi ketahanan limpa. Ini tadi. Kalau cuma operasinya saja, tingkat keberhasilannya tinggi. Tapi biasanya kalau dia mengalami kelainan bawaan yang lain, gimana? Apalagi kalau itu di jantung, itu semakin memperberat. Oke, ada yang bertanya, Dek? Bertanya yuk. Ada yang bertanya? Atau kuliah-kuliah yang lalu? Ini 2000 berapa kah? 20 ya? Tapi dok, iya dok. Oke, paling kalau tidak ada yang bertanya. Kapan ujian, Dek? Selasa apa Senin? Tapi dok, hari Senin dok. Oke, Senin. Oke, paling Dek. Semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak. Waalaikumsalam.